Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdih wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Usikum wa ya nafsi bitaqwallah faqad fazal mu'minunal muttaqun. Para asatidzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ini bagian yang ke berapa? 3 atau 4? Ketiga ya. Ya. Ini bagian ketiga, pertemuan kita yang ketiga dalam tema tentang keluarga. Siang ini kita akan berbincang tentang ilustrasi rumah tangga kita. Jadi ada 2 hal atau ada 2 gambaran yang ingin saya sampaikan terkait dengan bagaimana kita membangun rumah kita. Jadi rumah atau rumah tangga ini 2 kalimat yang memiliki irisan, ya. Rumah tangga itu lebih kepada hal-hal yang sifatnya software, kalau rumah itu hal-hal yang sifatnya hardware. Kepada hal-hal yang sifatnya metafisik dan hal-hal yang sifatnya fisik. Waktu kita berumah tangga pertama kali dengan pasangan kita, itu mirip seperti ketika kita menempati sebuah rumah kecil. Pengantin baru itu tipe 21 sudah kayak istana. Ya, ada ruang tamu kecil, ada kasur ranjang, ada dapur dan ya lazimnya sebuah rumah. Ya, masuk tahun kedua, Allah karuniakan kita anak, makin sempurna rumah tangga tadi. Istana itu makin berbunga dan berwarna. Masuk tahun ketiga, keempat, saya nggak tahu ya bisa dijadikan patokan apa tidak ya, tapi kayaknya banyak yang mengikuti gitu ya. 2 tahun 1, 2 tahun 1, 3 tahun 1, sehingga 10 tahun rumah tangga itu sudah 4 atau 5 anak ya. Mulailah rumah tipe 21 tadi yang awalnya istana mulai berubah jadi kayak penjara, terasa sempit karena bukan cuma anak yang nambah, tapi juga perabot, mainan, perkakas dan sebagainya ya. Masuk tahun ke-7, 8, ini sudah bukan lagi penjara ya, bisa kayak mendekati neraka karena panas begitu kan ya. Sempit, panas, buka pintu lu lagi gitu kan ya. Saking sempitnya rumah tersebut. Logika ketika rumah itu sempit, mungkin istri bertanya, "Bi, ini anggap bukan rumah dinas ya, anggap rumah sendiri ya. Bi, Mbak coba dibuka dompetnya, ada berapa itu Soekarno-Hattanya ya. Dibuka ada 100 lembar ya. Biasanya rumah tipe 21 itu lahannya 60. Kalau tipe 35 biasanya sekitar 85, tipe 45 tanahnya 100 ya. Lahan itu masih longgar, sehingga kemudian dengan uang yang kita punya, kita tambah ke belakang 2 kamar, kita majukan terasnya berada di luar, kita kasih kanopi dan seterusnya. Maka suasana sempit tadi menjadi lapang ya, karena sudah ada 3 kamar. Karena tipe 21 itu 1 kamar, 1 dapur dan kamar mandi itu hanya ukuran 1x3, kemudian ruang tamunya hanya 2x3, ditutup dengan sket lemari biasanya itu kalau tipe 21. Nah, begitu kemudian ditambah terasa lapang ya. Maka ini logika yang harus diambil oleh suami. Istri itu mirip seperti rumah. Seiring perjalanan waktu dalam rumah tangga, maka akan banyak sekali beban dalam rumah tangga tadi yang harus dipikul oleh keduanya. Dalam hal ini istri adalah rumah, suami sebagai pemilik rumah. Maka tugas suami itu adalah memperbesar istrinya. Ya. Bukan cuma diperbesar badannya gitu ya. Ya.
tetapi diperbesar otaknya, diperluas kesabarannya, diperbesar kemampuan memikul bebannya, diperbesar kemampuan tanggung jawabnya, diperbesar untuk melakukan hal-hal yang memang secara alami itu pasti akan terus tumbuh dan berkembang. Tentu saja kemampuan memperbesar istri ini bagian daripada rasa cinta suami. Bentuk mencintai pasangannya itu adalah dengan mendandani tadi ya. Ibarat rumah tadinya tipe 21 jadi 35, naik lagi jadi 50 sampai jadi tipe 100. Sehingga berapa banyak pun anak yang dilahirkan, berapa banyak pun perabotan yang dimiliki, berapa sering pun tamu yang hadir, digunakan kegiatan ini itu, rumah tadi tetap mampu menampung. Ya. Sama istri juga begitu. Nanti seberat apapun beban suami, ya, dia harus mampu menopang. Jangan hanya beban itu makna fisik gitu ya. Ya intinya seorang perempuan ibarat rumah, dia harus diperluas. Ya. Ikhwan fillah rahimakumullah. Masalahnya banyak kemudian di antara kita yang barangkali terbatas. Mencintai istri dalam bentuk meluaskan volumenya, ini yang disebut dengan syarat cinta itu ada 3. Ya, cinta yang benar itu ada 3. Ya, di sini saya ilustrasikan bahwa mencintai pasangan kita ini kalau benar-benar serius, maka harus ada otak yang berisi solusi dan ilmu pengetahuan, tangan yang berisi kekuatan dan kekuasaan, dompet yang berisi harta dan kekayaan. Hanya dengan 3 itu kita bisa mencintai dia dalam realita, bukan angan-angan. Coba renungkan, yang tidak punya 3-tiganya, maka cintanya itu hanya dalam bentuk doa. Ya, istri punya masalah, tahu nggak bisa mikir gitu kan, ya, dia nggak bisa mencintai dengan baik. Karena cinta itu kan kata kerja, bentuknya adalah memberikan. Memberikan apa? Memberikan solusi ketika dia punya masalah, memberikan harta ketika dia membutuhkan perlindungan ketika dia memang memerlukan. Ya, maka di situ suami hanya bisa mencintai pasangannya dengan baik kalau tadi otaknya berisi solusi dan pengetahuan, tangannya berisi kekuatan dan kekuasaan, dompetnya berisi harta dan kekayaan. Ya, kita lihat seorang istri yang misalnya mau bedah sesar, dia atau sakit harus dioperasi. Ini suami kalau tidak punya akses, dia nggak ngerti kemana harus dibawa. Kalau toh ada ternyata rumah sakit penuh semua, beda kalau dia punya kekuasaan, punya akses, dokternya teman SD-nya, dokternya murid ngajinya dan sebagainya, sehingga dengan lobbynya akhirnya kemudian bisa dipercepat misalnya. Ya, kalau dia tidak punya seperti itu, barangkali ada ikhwan yang menyesal karena anaknya terlambat penanganan karena dia tidak punya akses. Mungkin duit ada, tempat ngerti, tapi tidak punya akses bagaimana untuk mendapatkannya. Maka ini 3-tiganya harus dimiliki oleh seorang laki-laki supaya dia bisa mencintai pasangannya tadi, ya, bukan hanya dengan doa dan kata-kata, tetapi dengan aksi dan tindakan nyata. Ya, karena kan kalau komposisi cinta itu ada 3 ya, 1 ide dan gagasan, 2 emosi dan perasaan, 3 aksi dan tindakan. Sayangnya sebagian besar anak muda waktu memutuskan jatuh cinta, dia hanya mengambil bagian tengahnya, yaitu emosi dan perasaan. Tidak punya ide dan gagasan besar tentang mau dibawa kemana rumah tangganya, apalagi aksi dan tindakan nyata. Ya, bisanya cuma meluapkan, aku tuh nggak bisa kalau nggak sama kamu, kalau nggak sama kamu mendingan enggak aja. Itu cuma emosi aja. Ya, aku nggak bisa hidup kalau nggak sama kamu, aku nggak bisa jajan kalau nggak ada kamu. Itu celamitan namanya. Ya. Oke, ikhwan fillah rahimakumullah. Ya, setelah kita punya 3-tiganya, maka kita bisa totalitas untuk memberikan apa yang disebut dengan rasa cinta kita. Ya, pertanyaannya, Ustadz, gimana kalau rumah saya itu ke samping sudah mentok tetangga, ke belakang itu jurang, depan selokan. Ya, ini rumah harus diapain? Ya, tingkat, begitu kan ya. Ini masalahnya pondasinya rapuh. Dulu besinya cuma 8.
begitu kan ya. Boleh nggak Tat nambah rumah gitu ya. 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 Pindah rumah boleh, nambah rumah juga boleh, begitu loh ya. Jadi pindah rumah itu boleh. Tat, kalau pindah rumah gimana Tat? Ya nggak apa-apa pindah rumah, tapi tolong perhatikan kalau memang sudah dipastikan rumah ini sudah nggak bisa diselamatkan. Ya, misalnya hujan 2 jam, banjirnya 3 hari, gitu kan ya. Ini sudah nggak layak dipakai. Ya, hujan itu semuanya ini rumah cahaya karena semuanya bolong di atasnya ya. Ya, ini sudah nggak bisa dipertahankan. Besinya sudah sangat rapuh sekali. Ini sudah nggak bisa dipertahankan. Bahaya kalau Anda tinggal di sana, sedikit kena gempa bisa ketimpa reruntuhan. Ya, oke, ya. Masalahnya ada sejumlah ikhwan yang cengeng sekali. Hanya gara-gara genteng melorot 1 pindah rumah, itu kan ya. Engselnya lepas 1 pindah rumah. Harusnya kalau cuma engsel lepas itu kan ya didandanin. Ya, genteng melorot ya diganti. Kan seperti itu, ya. Jangan dikit-dikit pengennya pindah rumah. Cuman istri ngambek, cuman istri begini begitu, dikit-dikit orientasinya, mindsetnya, targetnya pindah rumah, begitu kan ya. Ini cengeng. Coba kita berkaca kepada Nabi Nuh alaihissalam. Nggak ada loh di antara kita tuh yang diperlakukan sebagaimana Nabi Nuh diperlakukan oleh istrinya. Ustadznya dakwah ceramah, istrinya teriak-teriak keliling-keliling mengatakan ojo ngandel karo bojoku wong gemblung, gitu kan ya. Dan itu 950 tahun loh. Dan Nabi Nuh nggak menceraikan. Jadi kalau cuma istri ngambek, rewel, minta jalan-jalan, minta perhatian, itu tuh seperti rumah kotor kudu disapu, gitu kan ya. Ada air tumpah kudu dipel, engsel lepas ya undang tukang, kan seperti itu aja, gitu kan ya. Jangan kita nih laki-laki gampang baper. Kita ditakdirkan sama Allah Subhanahu wa taala itu otaknya lebih sempurna dari wanita, sementara mereka ditakdirkan naqisatul akli, otaknya separuh. Ya, otaknya kurang. Ya, kemarin sudah kita singgung bagaimana laki-laki dengan volume otak 1100 sampai 1350 gram, sementara perempuan kurang 20% darinya, hanya 800 sampai 1100 gram. Tetapi perempuan bekerja 8 kali lipat lebih keras daripada laki-laki. Maka potensi perempuan untuk stres, ya, potensi perempuan untuk ngambek, untuk mengucapkan kata-kata yang tidak sesuai dengan harapan suami, ini sangat niscaya, sangat pasti terjadi. Ya, satu klien saya yang pernah cerita, dia ketika mau cerai, dia sudah siap-siap pakaiannya dimasukkan dalam koper, kejengkelan dan kemarahan suaminya sudah nggak bisa ditahan. Tapi sebelum dalam hati dia pengennya tuh sama suaminya tuh ditahan. Mi, jangan pergi dong, aku nanti sama siapa, masa kamu meninggalkan aku, pengennya begitu. Sama suaminya malah dibantuin masukin baju ke koper gitu loh ya. Ya sudah, dia makin jengkel begitu. Kemarin ada ikhwan kita yang saya tuh marah sama suami saya mengungkapkan begini dan sebagainya. Sebetulnya saya cuma pengen dipeluk, dielus sebentar. Suami saya malah tambah emosi. Ya udah, ya ini laki-laki kudu kebal kalau ngelihat rumah kotor, berantakan, genteng bocor, ya ada apa begitu ya. Terutama buat yang pasangan muda-muda ini. Kenapa 5 tahun pertama semangat untuk menuruti ego masing-masing itu sangat tinggi, apalagi sama-sama Mahat Ali. Wah, ilmunya kan sama-sama tinggi tuh, ahli gitu ya. Itu idealismenya itu masya Allah begitu kan ya. Itu punya ide dan gagasan yang pengennya dimenangkan ya. Fase-fase yang paling berat itu 5 tahun pertama ya. Maka sering harus saya sampaikan, di 5 tahun pertama sekeras apapun badai, sekencang apapun angin yang bertiup, setinggi apapun gelombang dan ombak, jangan pernah lompat dari perahu. Ya, bertahan. Insya Allah badai akan berlalu, begitu ya. Oke, ini tentang rumah ya. Yang kedua, Ustadz kalau nambah rumah gimana? Ya, ini agak dalam nih, dakhil nih. Ya.
Nambah rumah bagaimana? Memang ada ya tipe-tipe orang yang senangnya punya rumah kecil-kecil tapi banyak, begitu loh ya. Saya sementara satu tapi tak gedein banget begitu loh ya. Ya. Jadi ada yang modelnya satu tapi lengkap begitu kan ya, segalanya ada, kolam renangnya ada, buat futsal ada. Wah, itu satu kapling begitu ya, karena 2000 meter gitu kan ya. Tapi ada tuh yang kecil-kecil model kos-kosan gitu ya. Ya. Di sini ada, di sana ada begitu kan ya. Ya, itu ada yang seperti kayak begitu. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, dalam Islam sekali lagi nggak ada masalah. Fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Yang saya khawatirkan sebenarnya tipe istri kita itu lahannya 1000. Tapi yang kita bangun itu baru tipe 45. Ini lahannya yang kosong masih sangat banyak. Belum diberdayakan, belum dimaksimalkan. Tapi fokusnya pengen bikin rumah baru lagi. Ya nggak masalah. Cuman saya khawatir kalau kemudian lahan yang dimiliki oleh istri kita, maksudnya kapasitasnya, ilmunya, kemampuannya, bla bla dan macam-macamnya itu ya tadi ya, itu sebenarnya 1000 meter. Cuman karena kita nggak punya modal untuk merawat, mendanai, membiayai dan sebagainya, ini yang tumbuh semak belukar, gitu loh. Yang tumbuh adalah rumput liar. Kita nggak pandai merawat rumah yang satu ini. Maaf. Kalau rumah lahan kita tadi 1000 meter pinggir jalan sama terjadi bentuk rumahnya kok gubuk reot, itu developer itu bisa ngiler loh ngeliatnya loh ya. Paham maksudnya ya? Ya. Developer tuh ngeliat ini kok eman-eman banget gitu loh ya. Tapi memang beda ya kalau tipe developer itu memang bangun di sini itu biasa, begitu kan ya. Jadi pada prinsipnya semacam itu. Bagaimana agar rumah pertama ini kita bangun, kita rawat ya, kita renovasi terus begitu ya. Karena lazimnya rumah lama-lama bisa bosen gitu kan. Kan kita kalau masuk rumah orang tuh Masya Allah, sofanya keren banget gitu ya, tamannya bagus sekali begitu ya. Kita kalau masuk rumah orang kayak begitu. Sama ya, dalam konteks memandang kelebihan orang lain itu juga seperti itu ya. Rumput tetangga lebih hijau karena kita nggak punya rumput gitu kan. Itu ada yang kayak begitu ya. Karenanya ikhwan fillah, ini rumah harus kita rawat, direnovasi, ganti catnya, rubah tata letaknya supaya tidak menjemukan, supaya tidak membosankan ya. Jadi begini, kalau ada pasangan kita yang mengatakan aku tuh bosen sama kamu, itu bukan bosen karena muka kita nggak ganti-ganti ya. Ya nggak bakal bisa berubah. Tapi yang dimaksud bosen di situ pasti terkait dengan apa? Perilakunya, sikapnya, mentalnya, cara menyelesaikan masalah. Hampir nggak ada upgrade begitu ya. Maka cara membuat kita kemudian selalu energik setiap hari, ini upgrade ilmu yang terkait dengan komunikasi terutama, ini harus terus ditingkatkan. Kembali kepada tadi ya, rumah yang kita khawatirkan bahwa sebenarnya lahan dia itu besar. Anda menikah misalnya dengan seorang hafidhoh, alumni pondok, Mahat Ali, ranking 1 dan sebagainya, dengan berbagai macam prestasi yang dia punya, harusnya kontribusi dia bisa sangat maksimal sekali. Tapi tiba-tiba di tangan kita tidak memberikan apresiasi, tidak memberikan laluan untuk kemudian dia bisa berkontribusi maksimal. Ya sangat eman-eman sekali ya. Maka ini balik lagi kepada seorang suami. Maka ya gambaran yang pernah saya buat begini. Suami yang baik itu suami yang mampu, ibarat istri waktu nikah sama dia itu cuman levelnya 2 SD, di tangan dia 10 tahun jadi kayak S2. Ya, ibarat Ustadz Mustaqim datang ke Darussyahadah. Ini Darussyahadah ini, Lembah Gunung Madu ini ibarat istri 30 tahun yang lalu tuh bentuknya enggak karu-karuan. Tapi tiap hari dirawat terus gitu kan, sampai tumbuh kemudian berbagai macam bangunan. Harga tanah yang tadinya amat sangat murah, hanya 1.000 rupiah per meter, hari ini bisa naik menjadi 200.000, 300.000, 500.000, 1 juta. Kenapa? Karena dirawat dengan sebaik-baiknya. Tapi tanah itu bisa turun murah, nggak berharga. Ketika likuifaksi atau gempa misalnya, itu kan kena bencana. Artinya apa? Kena bencana dari suaminya itu bisa menjadi nggak bernilai harganya ya.
Maka kita bisa ngelihat misalnya rumah bekas korban bencana itu, kita bisa komentar, ya Allah, ini dulu villa loh, kok sekarang jadi kubangan dan reruntuhan karena kena bencana. Sama, ada perempuan-perempuan yang ini dulu villa loh, maksudnya apa? Ranking 1, idola, yang yang ngejar-ngejar banyak dan sebagainya. Tapi kenapa di tangan dia kok jadi kemudian semacam ini? Dan sebaliknya, ya ini cerita gini kan bisa kita dapat ketika nanti reuni ya. Misalnya ada tuh cerita reuni itu yang begini, terutama perempuan. Dulu di pondok, ya Allah, belajar paling belakangan, ya rankingnya belakangan, belajarnya kualitasnya kayak gitu. Kok sekarang datang waktu reuni, masya Allah glowing sekali begitu ya. Ya, bikin teman-teman sekelasnya kemudian, kamu kayak dulu paling cupu ya, ternyata suhu gitu ya. Ya. Itu kan ada yang gitu ya. Sebaliknya ada yang waktu di pondok kayak begitu moncer, tapi begitu kemudian 10 tahun 15 tahun kemudian ketemu kok kemudian ya semacam itu ya. Ada yang menyangka di pondok ini paling sering dibully, tapi masya Allah datang dengan membawa anak 5-6. Dan sebaliknya juga ada yang rankingnya itu adalah 5 besar, sampai umur 40 tahun itu belum berumah tangga, itu ada waktu kemarin. Nah, ini terkait dengan apa? Bagaimana suaminya merawatnya, sebagaimana tanah hari ini. Ya sama, pasangan kita kalau kita rawat dengan baik, kalau kita beri asupan, otaknya diberi asupan, hatinya diberi asupan, kemudian semuanya mendapatkan perawatan dengan baik, maka dia akan menghasilkan seperti sebuah rumah yang bikin nyaman semuanya. Beban seperti apapun muat, tamu sebanyak apapun cukup, begitu kan? Ya. Mau berkegiatan dan sebagainya, ini karena kapasitas si istri tadi memang mampu memikul semuanya, dan kemampuan dia memikul tidak bisa dipisahkan dari tadi ya, kemampuan suami memberikan cinta dan kasih sayang dalam bentuk pikirannya, tangan dan kekuasaannya, maupun kantong atau harta dan kekayaannya. Kemudian poin kedua terkait dengan pasangan kita itu adalah rumah ya. Setiap kita ini terkait dengan yang namanya visi misi. Kita sudah sering mendengar kata-kata visi misi. Visi itu adalah blueprint, gambar mental, cetak biru dari sebuah bangunan yang mau kita buat. Ya. Sedangkan misi itu adalah langkah-langkah yang akan ditempuh supaya visinya terwujud. Dulu sebelum gedung KM ini jadi, gambarnya sudah disodorkan pada kita. Ya. Itu visinya namanya, ya. Jadi ada sekian lokal, ada sekian kamar, ada sekian kamar mandi, ada sekian ruang ini dan sebagainya. Bentuk bangunannya detail sekali, sampai warna catnya, gambar pintunya, model klosetnya dan sebagainya detail sekali. Ya. Sederhananya, makin detail sebuah gambar, makin mirip hasil jadinya. Sama dalam rumah tangga juga begitu. Kalau berbicara tentang visi misi, makin detail suami menggambar model apa rumah tangga yang akan kita tempuh, itu nanti makin mudah untuk kemudian kita wujudkan. Ya. Sedangkan misinya ya tadi misi kita adalah datangkan tukang, datangkan donatur, kemudian datangkan pengawal, sampai kemudian pengawas ya, sampai kemudian bangunan itu jadi. Rumah tangga kita juga begitu. Masalahnya masing-masing kita oleh Allah ditakdirkan beda-beda. Beda-beda kualitasnya, beda kapasitasnya, beda target dan tujuan masing-masing. Jadi kalau ditanya visi misinya apa? Ya beribadah kepada Allah. Itu bukan visi misi rumah tangga. Itu visi jadi manusia beribadah kepada Allah. Tapi kalau berumah tangga enggak. Kenapa? Karena masing-masing kita ditakdirkan dengan membawa peran yang berbeda-beda. Ada yang ditakdirkan menjadi guru, ada yang ditakdirkan menjadi pedagang, ada yang menjadikan politisi, ada yang macam-macam lah ya. Medan kerja kita tuh beda-beda. Nah, berbicara tentang visi rumah tangga, maka gambarannya rumah tangga yang tidak punya visi misi ini secara riset potensi untuk pisah, KDRT dan perceraian sangat tinggi sekali. Sebagian besar KDRT maupun perceraian dalam rumah tangga karena tidak punya visi misi. Lalu dengan gampang mereka mengatakan kami sudah nggak ada kecocokan. Ya, padahal teorinya cocok di rumah tangga itu hanya 10%,
yang 90% itu penyesuaian. Ya. Dan ini namanya penyesuaian berarti tidak ada batas waktunya. Kenapa? Karena dia selalu dinamis, tumbuh, tidak pernah stagnan. Perempuan tidak pernah kemudian berhenti suasana hatinya. Ya. Nah, ikhwan fillah, kembali kepada bagaimana kemudian kita memandang visi misi ini. Ternyata untuk membuat visi misi ini ada 4 faktor yang harus ada. Pertama adalah tentang histori, sejarah masa lalu kita. Kita ini siapa? Istri kita ini siapa? Latar belakangnya siapa? Bapak ibu mertua kita siapa? Bapak ibu kita ini siapa? Kakek nenek kita ini siapa? Ini perlu kita telusuri. Karena dia ibarat akar. Akar ini nanti akan menentukan besaran batang, dahan, ranting, daun, bunga dan buahnya. Ini penting ya untuk melacak akar sejarah daripada keluarga kita, diri kita atau hasab kita tepatnya. Jadi kenapa Rasulullah mengatakan tungkahul mar'ah li arba' li hasabiha, ya bukan nasab tetapi li hasabiha. Hasab ini berbicara tentang karakter-karakter dan perilaku yang paling dominan positif yang ada pada keluarga tersebut. Ya, setiap kita punya nasab tapi belum tentu setiap kita punya hasab. Ya, ya mudahnya kalau misalnya anak saya 12. Yang mirip nomor 1 nomor 2 itu barangkali ya baru 2 itu ya, yang lainnya itu namanya satu nasab beda nasib gitu kan ya. Nah di sini juga ada, jadi ada seorang ikhwan yang punya anak, masya Allah ya, ikhwannya ini tinggi hitam, ibunya putih agak pendek gitu kan ya, masya Allah Pak. Anak pertamanya itu dapat hasab yang bagus-bagus, dapat tinggi bapaknya, dapat putih ibunya. Itu 3 ustadz tuh yang lamar, gitu kan ya. Qadarullah adiknya itu dapat yang kebalik. Nggak perlu saya panjang lebarkan ya. Pokoknya kebalik lah begitu loh ya. Ya. Itu berat banget itu ngangkatnya, gitu kan ya. Nah, ini yang pertama ini dapat hasab yang baik-baik. Maka kita dianjurkan untuk mengetahui hasab dari pasangan kita, ya. Oke, sekarang kan sudah jadi pasangan kita, berarti perlu kita pelajari bukan untuk disesali, ya. Ya. Yang kedua, faktor given, faktor bawaan. Nikah sama gadis Solo tentu beda dengan nikah dengan gadis Medan, ya. Jadi orang Medan kalau nikah dengan orang Solo ini secara given itu beda, gitu kan. Karakternya, wataknya, bawaannya. Orang Solo itu teriak-teriaknya saja masih lemah lembut. Orang Medan barangkali ya senyumnya saja masih teriak-teriak, begitu kan ya. Orang Arab itu kan ngomongnya aja teriak-teriak gitu kan ya. Kalau nggak ngerti faktor-faktor semacam ini nih gampang sekali tersulut dengan emosi karena salah paham ya. Oke, faktor given ini nanti terkait dengan pekerjaan. Contoh misalnya ada satu suku yang memang tipenya tuh males banget laki-lakinya. Ibarat kalau ke ladang, laki-lakinya tuh nenteng senapan sama burung, yang perempuan itu nenteng karung sama keranjang kanan kiri. Ya, jadi suaminya sangat santai sekali, sementara sang istri begitu kerja keras luar biasa. Tapi ada daerah lain yang sebaliknya, ya. Istrinya sangat manja sekali, suaminya sangat kerja keras, ya. Yang ketiga, faktor reality, hari ini kita apa dan siapa. Baru yang keempat, faktor mimpi, kita mau meraih apa. Jadi ini ibarat akar, batang, dahan, ranting, daun, bunga, buah itu nyambung ya. Antum baca kisahnya Ustadz Mu'in, misalnya Ustadz Dr. Mu'in bisa kayak gini bagaimana. Oh ternyata begitu dilacak memang nenek moyangnya ulama, kiai. Kalau bisa kemudian jadi kayak begini wajar gitu ya. Kemudian kita lacak lagi, misalnya ada ikhwan-ikhwan kita yang masya Allah secara kualitas seperti itu, dilacak daripada mbah-mbahnya, oh memang keturunannya semacam itu. Ya, termasuk para asatid habaib yang semacam itu, kenapa mereka bisa punya kemampuan kayak begitu? Salah satunya adalah faktor historinya. Ya, makanya faktor nasab itu kalau di dunia Arab amat sangat amat sangat ditentukan begitu. Mereka sampai menjaga supaya nasabnya tidak berubah gitu, karena ini mereka sangat menjaga sekali. Yang kedua, faktor given tadi. Jadi
kalau kemudian kita umpamakan begini, orang yang misalnya dia memiliki modal sekian, ya, anggap antum mau bikin bangunan, tapi modalnya itu hanya 200 batang bambu, 5 kilogram paku, dan 500 lembar genteng. Kalau modal yang kita punya, given yang kita miliki hanya segini, kok kemudian kita membangun mimpi bikin gedung 5 lantai, itu buat jagraknya saja nggak cukup. Tapi kalau kemudian diubah menjadi gazebo, itu bisa jadi 2 di pinggir sungai, jadi rebutan banyak orang, tempat favorit. Bisa dipahami ya ilustrasinya ya? Ya, artinya begini, ada di antara kita yang memang kapasitasnya bukan seorang alim, kapasitasnya adalah pekerja. Nanti anak-anak kita juga begitu. Ini kita jadi orang tua harus bisa menerima ada fakta bahwa ada anak-anak kita yang memang berbakat jadi ulama, tapi ada anak-anak kita yang bakatnya adalah jadi penggembira saja. Cukup dia beramal buat kepentingan dirinya, nggak mampu kemudian dia dipaksa untuk memikul beban banyak orang. Ya, saya yakin masing-masing kita di rumah tangga kita, baik rumah tangga kecil kita maupun rumah tangga besar dengan orang tua kita, itu kakak adik kita kualitasnya beda-beda. Ada yang memang masya Allah punya kemampuan menghandle semuanya. Ada yang ngurusi dirinya sendiri saja dia tidak mampu. Nah, masing-masing kita ini di dalam memahami tentang bangunan rumah tangga kita buat, maka setiap rumah tangga itu unik. Kalau saya tanya, ini bangunan bagus enggak? Ini bagus enggak bangunan ini? Bagus. Tapi buat rumah tangga cocok enggak? Enggak cocok. Enggak ada kamar mandinya, enggak ada ruang tamunya, enggak ada apa ya. Artinya bagus buat orang lain, belum tentu bagus buat kita. Ya. Disinilah kemudian kita kudu melihat kita ini siapa. Kemudian pengen jadi apa. Kalau tadi dia hanya punya modal bambu 200 batang sekian dan sebagainya, kok kemudian mimpinya gedung lantai 5, ini nggak selesai, buat jagraknya saja nggak cukup. Tapi kalau tadi dia buat gazebo di pinggir sungai, itu tempat favorit untuk ngopi, buat nongkrong, buat ngobrol, buat thalabul ilmi, buat tahfidz, manfaatnya jauh lebih besar. Maka waktu kemarin kami mengumpulkan para tukang, kuli, kemudian bu dapur, pak dapur, karyawan pondok, saya katakan bahwa peran antum belum boleh jadi lebih strategis daripada ustadz-ustadz pondok. Jangan iri sama pak kiai yang mulai ngaji, gak usah iri sama ustadz yang mengajar. Jangan kalau iri itu malah nanti santrinya bubar, gitu kan ya. Bu dapur pengen ngajar, kan santrinya nggak pinter-pinter nantinya, ya. Tapi justru kalau anda serius masak yang enak, bikin pelayanan yang baik, itu santri kemudian di pondok kerasan. Banyak santri yang kerasan bukan karena ustadznya pintar ngajar loh, boleh jadi karena menu makanannya enak, macam itu kan. Wong dulu ada santri di sini yang kerasan itu karena sering bal-balan, bukan karena pelajaran di kelas. Di kelas ngantuk terus, itu kan, ya. Maka apa? Kalau masing-masing kemudian memerankan tugasnya dengan sebaik-baiknya, dalam rumah tangga juga demikian. Kadang begini para asatidz sekalian, belum tentu kita tuh terinspirasi ketika datang ke rumah tangga seseorang. Masya Allah, anaknya 5 orang hafidh-hafidhah semuanya. Itu kita iri sama dia, ya. Lalu kita pulang diskusikan dengan istri dan anak. Itu bukan terinspirasi loh, bisa berantem terus loh, ya. Kita paksakan anak kita pondok tahfidz, kemudian ternyata apa? Ya, akhirnya kemudian malah jadi gak karu-karuan. Ya ini sebagai contoh saja. Tadi pagi kami cerita, saya punya anak yang nomor 8 itu, nomor 9, ya. Itu dipondokkan, bukan dipondokkan, disekolahkan tahfidz di Al-Falah. Masya Allah, berangkatnya aras-arasan. Kemudian udah sampai sekolah kabur, ya. Kemudian bawaannya stres terus. Ketombenya penuh sekali tiap hari. Diseriti tiap malam itu, besok penuh lagi, terus begitu. Dok, kamu tuh kenapa tuh, Dok? Akhirnya saya pindah reguler Al-Falah. Masya Allah, sudah mandi, makan sudah nggak pernah disuruh, berangkat nggak perlu diantar. Kemudian ketombenya hilang bersih sama sekali, gitu kan ya. Tiap hari ceria dan sebagainya, ya. Jadi ternyata ini tahfidznya sangat membuat dia tertekan, macam kayak begitu, ya. Karena dulu ada seorang ya ada kasus seorang yang mengikuti program tahfidz yang kemudian sampai pada level sudah nggak membaca Quran lagi, karena dia waktu itu disorientasi ya, pengennya ikut lomba, pas lomba kalah begitu kan. Dia merasa
nggak terima dengan kenyataan, nggak siap itu ya dengan memikul beban semacam itu, akhirnya blas sudah nggak mau ngaji lagi. Ini kan musibah ya. Para ikhwan sekalian, sama nanti kita lihat pasangan kita ini pantesnya dia dengan kapasitas seperti apa. Tidak semua istri antum harus jadi ustadzah. Ya, boleh jadi cocoknya jadi musrib kantin, jadi musrib koperasi, jadi musrib ini yang dia lebih bisa menikmati. Ya. Nanti juga sama, di sini kan tidak semuanya ustadz ya. Artinya ada karyawan yang ataupun kalau jadi ustadz semata-mata karena dia lulus dari pondok, tetapi secara tugasnya lebih banyak kepada manajerial ya. Dan kita sudah memetakan di sini sama sebagaimana di pondok pesantren ada ustadz-ustadz yang tidak dikasih beban manajerial sama sekali. Kenapa? Totalitas di ngajarnya memang sangat bagus. Tapi ustadz ini kalau dikasih tugas manajerial mesti berantakan, gitu kan? Mesti bermasalah. Maka yang paling tepat adalah memang meletakkan masing-masing pada tempatnya. Pada konteks visi misi ini ya, maka harus ada diskusi. Pak Sutri ini diskusi. Ini jadikan tadi ya, history given realitas kekinian. Kita harus sadar, ini sekarang lagi ngapain? Ya, sebab ada orang yang barangkali latar belakangnya luar biasa. Ya, misalnya bapak ibunya adalah dokter, orang kaya, orang mampu berada, tapi realitas kekiniannya, rumahnya, kampungnya itu kena likuifaksi, habis semua, dan sekarang dia sebatang kara, nggak punya apa-apa. Tapi dia mimpinya masih pengen jadi donatur, masih pengen jadi bangun pesantren gratis, masih bikin. Lah ini kan tidak realistis, maka harus realistis. Mungkin mereka bisa bercerita, bapak kita itu kekayaannya 7 turunan itu nggak habis. Lah masalahnya kita keturunannya ke-9 kan gitu ya, sehingga udah nggak punya apa-apa lagi ya. Nah setelah itu kemudian apa? Faktor mimpi yang mau kita raih. Kalau bisa ini nyambung semuanya. Bikin visi misi ini nggak terlambat. Saya baru merumuskan secara definitif. Kalau prakteknya mungkin sudah lama ya, tetapi merumuskan secara definitif baru setelah anak ke-12. Jadi antum belum terlambat lah kalau sekarang menentukan gitu loh ya. Nah nanti antum silahkan ngobrol sama istri, kita mau jadi apa nih begitu. Supaya apa? Supaya kita bisa memaksimalkan kontribusi kita di dalam Iqomatuddin ini. Ya, karena kan nanti ada yang kontribusinya dalam bidang tenaga, ada yang kontribusinya dalam bidang harta, ada yang kontribusinya dalam bidang doa, gitu ya. Ya nggak punya duit, nggak punya ilmu, is ndongoy, gitu kan ya. Ya nggak apa-apa. Ya, memang itu faktanya kan semacam itu. Makanya pilihannya 1 jadi ulama, 2 jadi orang kaya. Kalau jadi ulama nggak bisa, jadi orang kaya nggak mampu, ya sudahlah jadi orang soleh. Kenapa? 3 kelompok ini kumpul dalam satu tempat. Ada orang kayanya, ada ulamanya, ada orang solehnya yang doanya mustajab. Insya Allah proyek apa saja lancar. Kan begitu loh. Ya, ini kalau kita kumpulannya semacam itu. Ikhwan fillah rahimakumullah, cerita tentang visi misi ini sebenarnya 7 menit lagi ya. Cerita tentang visi misi ini ada kaitannya ketika 2020-an, 2019, 20 yang waktu itu film Ertugrul lagi moncer ya. Saya mau ngatamin itu sudah malas duluan. Ya, kayaknya jadi halu begitu ya. Ya, tapi waktu itu saya tanya sama anak saya, "Nduk, kamu sudah ngatamin, apa inti daripada film itu?" Afan, film-film cinta, novel cinta, cerpen cinta, drama cinta dan apapun itu biasanya selalu berakhir kisahnya ketika tokoh tadi menikah. Itu rata-rata begitu. Tahu nggak rahasianya? Kenapa? Semua drama cinta, sequel cinta, novel cinta, film cinta itu semuanya biasanya selesai ketika tokohnya nikah, rampung. Tahu nggak kenapa rasanya? Karena cerita habis nikah sudah nggak menarik lagi. Isinya nyuci, ngeloni, nyusui, kan begitu tuh, ya. Padahal itu inti kehidupan, itu loh, ya. Yang ada itu kan pas lagi romantika, lagi baper, lagi ini, lagi pokoknya kayak begitu. Nah habis nikah sudah nggak ada ceritanya. Nah agak beda sama Ertugrul sama dan Osman. Itu dari segala macamnya tuh ada. Dari mulai awal pertemuan, kemudian jatuh cinta, kemudian akhirnya mereka menikah, kemudian punya anak, anaknya diasuh sampai tumbuh besar, besar juga kemudian jatuh cinta, punya istri, punya anak lagi, terus begitu ya. Ya. Maka saya tanya, apa inti daripada film ini? Intinya kalau aku lihat Bi,
itu pewarisan nilai dari orang tua kepada anak. Ya. Dan yang menarik dalam konteks pewarisan nilai itu begini. Saya langsung masuk ke Osman. Osman itu sebelum dapat bala, ya, dia di majelis gurunya Syekh Ad-Dabali itu bermimpi, dia tidur gitu kan, ya. Dalam tidurnya dia melihat ada bulan sabit yang masuk ke dalam dada gurunya. Lalu dari dada sang guru tadi keluarlah bulan tersebut masuk ke dadanya Osman. Lalu dari dadanya Osman keluar yang namanya sebuah pohon yang sangat besar, ya, mirip seperti pohon beringin, ya, yang kemudian akarnya menjelajah sampai ke 4 sungai dunia, Sungai Nil, Sungai Efrat, Sungai Danub, dan Sungai Tigris. Dahan-dahannya membentang ke 4 pegunungan dunia, dari pegunungan Atlas sampai pegunungan Kaukasus, ya. Kemudian ranting-rantingnya bergelantung seperti pedang-pedang yang bergelantung. Kemudian keluar cahaya, dan cahaya itu pada saat itu kemudian terdengar suara takbir, tasbih, kalimat tahlil dan sebagainya, sampai akhirnya kemudian cahaya tadi kemudian terbang menuju kepada satu titik. Titik itu jatuh tepat di Konstantinopel. Tiba-tiba cahaya tadi berubah menjadi cincin, dan cincin itu kemudian mau dipakai sama Osman. Akhirnya Osman menceritakan mimpi tersebut. Guru, kan sebelumnya Osman tuh ngelamar Bala Hatun ditolak. Jangan deket-deket dia. Belum waktunya, kata Syekh Ad-Dabali. Akhirnya kemudian setelah Osman menyampaikan mimpinya, guru, saya bermimpi begini. Kata Syekh Ad-Dabali, benar kamu mimpi begitu? Benar guru. Ya sudah, kalau gitu kamu nikah sama anak saya. Ini jurus baru buat anak muda kalau ditolak gitu ya. Ngarang mimpi apalah begitu loh, ya. Ya. Akhirnya menikah dengan Bala. Ya. Qadarullah Bala ini enggak punya anak. Karena dalam satu peperangan perutnya tertusuk, rahimnya luka, yang akhirnya Osman ingin menikah yang kedua dengan Malhun. Bala ini bapaknya kiai, Malhun bapaknya panglima perang. Saya ketika baca bukunya Syekh Sunayan itu bingung. Kok Orhan ibunya bukan Bala? Oh ternyata ibunya Malhun. Oh nikah yang kedua. Nah, Malhun ini bapaknya panglima perang. Ya, panglima perang, jenderal, anaknya juga jago perang begitu ya. Syekh Ad-Dabali enggak. Maka ketika kemudian menikah dengan Malhun, ya, lahirlah anaknya Orhan. Ya. Nah, pas Orhan ini lahir, qadarullah Bala hamil. Lahirlah Alauddin, begitu kan, ya. Nah, ini yang menarik, ya, bahwa pada akhirnya menjadi satu tradisi di Kesultanan Turki Utsmani bahwa seorang khalifah harus didampingi ulama. Alauddin akhirnya menjadi kiai besar, sedangkan Orhan menjadi panglima perang sekaligus khalifah penggantinya Osman. Ya, di situ keduanya selalu hidup berdampingan, di mana anaknya Bala, ya, ini yang selalu mensupport anaknya Malhun. Ya, ini yang saya katakan poligami terindah dalam sepanjang sejarah, begitu loh. Karena apa? Visi misinya itu loh. Karena apa? Osman selalu menceritakan mimpi itu kepada anaknya, bahwa intinya kamu akan menjadi penakluk Konstantinopel. Mimpinya Osman ini diceritakan sama Orhan kepada anaknya lagi, terus sampai kepada Murad II, dan Murad II menceritakan kepada Al-Fatih. Itu kenapa cerita mimpi turun temurun itu, terlepas daripada kesohihan sanadnya, namanya juga cerita, ya. Tetapi bahwa pada akhirnya di Al-Fatih itu Aksamsuddin dan Al-Qurani itu selalu menghembuskan kamu calonnya. Sebetulnya bukan cuma beliau, dari zaman Osman itu sudah ada kayak begitu. Kamu calonnya, ternyata gagal. Kamu calonnya, ternyata gagal. Sampai kemudian terwujud pada masa Al-Fatih. Yang sebenarnya sebelum Al-Fatih ini naik, Murad II itu sudah menyiapkan, Masya Allah, persiapannya sudah luar biasa. Ibaratnya tuh Al-Fatih tinggal ngegong saja. Pasukan di zaman Osman itu sudah 300.000 tentara, ya. Kemudian di zamannya Murad II, Janissarinya sudah 100.000 tentara, yang Janissari kan digambarkan pasukan yang kalau dikejar nggak bisa ketangkep, kalau ngejar pasti dapat. Itu keunggulan pasukan Janissari. Itu sudah di zaman Murad II sudah ada 100.000. Maka begitu kemudian Al-Fatih naik, itu proyek pertama langsung penaklukan Konstantinopel. Dan kemudian terwujud.
Ikhwan Fillah, saya membaca cerita ini yang kemudian ya tentu kita nggak mikir pengen bikin negara ya dalam konteks seperti Osman kayak kabotan nggak punya track record gitu ya. Mbah kita bukan Sulaiman Shah gitu ya. ya yang memang bangsa petualang, bangsa penakluk seperti itu gitu kan ya. Jadi kita lihat kita ini siapa, kemudian mari kemudian kita berkontribusi sesuai dengan tadi history, given, reality dan mimpi yang bisa kita wujudkan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Mohon maaf bila ada kalimat yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.